Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang berwudu. Ayo kita simak beberapa penjelasan berikut ini tentang bagaimana berwudu dengan tema ayo berwudu. Wudu menurut bahasa artinya adalah bersih atau indah. Jadi ketika kita melaksanakan wudu, maka tubuh kita menjadi bersih, muka kita menjadi bersih, semua anggota badan kita menjadi bersih. Itulah wudu. Tapi tidak hanya cukup menurut bahasa, ada lagi pengertian wudu menurut istilah. Wudu menurut istilah adalah membersihkan anggota wudu dengan air suci dan mensucikan dengan syarat dan rukun tertentu, sehingga kita melaksanakan wudu ada aturannya, tidak sembarangan, sehingga kita berwudu betul-betul berpahala dan betul-betul secara syariat Islam. Yang pertama yang harus ada sebelum wudu adalah disebut dengan syarat wudu. Jadi kalau syarat itu harus ada dulu. Yang pertama harus beragama Islam. Alhamdulillah kita semua diberikan nikmat dari Allah sudah beragama Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah orang atau anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang ketiga tidak berhadas besar. Dan yang keempat tidak boleh ada benda yang menghalangi datangnya kulit. Itu namanya syarat-syarat wudu. Selanjutnya, nah ini yang sangat penting adalah rukun wudu. Rukun wudu itu harus ada ketika kita melaksanakan wudu. Apa saja Pak? Satu, niat. Nah ini harus niat. Apa itu niat? Niat itu sesuatu yang diucapkan dalam hati. Kapan niat itu? Niat itu dilaksanakan ketika rukun yang kedua. Rukun yang kedua yaitu membasuh muka. Jadi sebelum membasuh muka kita niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Air disiramkan ke muka sambil kita niat dalam hati. Niat saya wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Awas jangan diucapkan ya, itu contoh, tapi harus ada di dalam hati. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah membasuh tangan. Tangan dulu, dari kanan dulu sampai ke sikut, kemudian yang kiri sampai ke sikut. Yang selanjutnya yang keempat adalah membasuh kepala. Jadi kepala yang dibasuh, bukan rambut. Kalau ada rambutnya ya berarti dengan rambutnya. Kalau airnya yang tidak ada rambutnya tidak usah khawatir, karena yang di rukun wudu itu bukan mengusap rambut, tapi mengusap kepala. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Apa itu tertib? Tertib itu mendahulukan anggota badan yang dahulu dan mengakhirkan anggota badan yang terakhir. Jangan sampai urus seenaknya, hidung dulu, baru telinga, baru kepala. Itu tidak sah. Tapi harus betul dari mulai tangan, berkumur, hidung, muka, tangan dan seterusnya. Itulah yang dinamakan dengan rukun wudu. Sekali lagi, kalau rukun wudu ini tidak dilaksanakan, maka wudunya tidak sah. Jadi berhati-hati ya supaya wudunya sah. Yang terakhir, setelah kita wudu, kita harus tahu apa saja yang membatalkan wudu supaya wudu kita bisa terjaga. Satu, yang membatalkan wudu adalah ada yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang. Apa jalan depan? Jalan depan itu adalah buang air kecil, itu batal wudunya, ya. Atau jalan belakang. Jalan belakang itu apa? Seperti buang air besar atau kentut. Nah, itu buang air besar. Dan yang kedua yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Bisa jadi karena tidur atau karena gila dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudu adalah bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah muhrim. Jadi kalau sudah dewasa, ya sesama orang dewasa, laki-laki dan perempuan bertemu kulitnya itu batal, kecuali yang muhrim. Kemudian yang keempat terakhir yang membatalkan wudu adalah memegang alat kemaluan, tidak boleh dipegang. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita terus sama-sama memperbanyak wudu. Seringlah kita berwudu supaya sehari-hari kita selalu dalam keadaan suci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.